Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini, Senin 10 Oktober 2022, dalam Pekan Biasa ke-28, Tahun Liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 11, ayat 29 sampai dengan 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab, sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus memberi peringatan kepada mereka yang meminta tanda lebih lanjut untuk membuktikan otoritas atau kekuasaan spiritual Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia dengan segala mukjizat yang telah dilakukannya adalah tanda yang nyata yang cukup bagi generasi manusia yang hidup saat itu hingga saat ini. Kisah kehadiran Nabi Yunus yang mempertobatkan penduduk Niniwe digunakan Tuhan Yesus untuk menyatakan bahwa dirinya juga membawa warta keselamatan jika orang mau memperhatikan dan melaksanakan pengajarannya. Tuhan Yesus menyingkapkan sedikit mengenai akhir zaman di mana Allah akan mengadakan penghakiman. Karena Israel sebagai bangsa pilihan Allah tidak mau mendengarkan pewartaan Tuhan Yesus yang jelas lebih agung daripada Nabi Yunus dan Raja Salomo, maka Allah akan menghukum setiap manusia yang telah melihat dan mendengarkan pewartaan Tuhan Yesus tetapi tetap bebal menolak warta sukacita Allah itu. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, sejarah hidup orang beriman bukanlah pertama-tama soal sejarah keberdosaan manusia, melainkan sejarah karya keselamatan dan kasih Allah yang besar bagi seluruh makhluk ciptaannya. Segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah dunia merupakan jejak iman yang menuntun kita saat ini pada kebenaran sejati. Seluruh rangkaian perjalanan sejarah, mulai dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, hingga masa kini, membentuk sejarah pertobatan dan keselamatan yang bermula dari inisiatif Allah mengasihi manusia. Tuhan Yesus menyempurnakan hidup kita yang tidak sempurna ini. Ia senantiasa hadir dalam dinamika suka duka hidup kita. Pertolongan dan bimbingannya tidak pernah putus mewarnai hidup orang beriman yang setia mendengarkan dan melaksanakan tugas pewartaan Allah. Kita diajak untuk selalu datang kepada Allah, sebab Dia jauh lebih kuat dari semua persoalan yang membelenggu dunia. Semoga roh kasih Kristus menuntun kita untuk senantiasa mendekat kepadanya,
sehingga kita layak memperoleh bagian dalam karya keselamatan yang Ia janjikan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon rahmat-Mu agar kami mampu mengosongkan diri dari segala dosa. Bukalah mata hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan melihat kuasa-Mu yang menyelamatkan. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing langkah hidup kami, mampu membuka diri untuk bertobat. Amin.